Eksistensi makhluk hanya ada ketika mereka ada. Setelah tidak ada, hanya ampunan dari Sang Kholik yang bermakna. Dan tentunya tindakan ketika ada akan terlihat nyata ketika hidup di hidup setelah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Selasa misteri, dan saya akan mencoba membacakan tulisan saya tentang misteri. Ini dipublikasikan 1 April 2015, lumayan dah lama ya, yang berjudul Dominasi Dunia Kedua. Dominasi Dunia Kedua, hampir lupa nih maksudnya, tapi baca dulu ya. Dua jenis dominasi makhluk yang ada yang ditugaskan sama, berbeda alam dan kebiasaan, sangatlah tertutup dan sangatlah rahasia, tetapi di hadapan Sang Kuasa kemustahilan tiada. Ada persaingan yang rahasia antara dua alam yang berbeda. Tuhan menjadikan alam pertama dengan bentuk material dan alam kedua dengan bentuk imaterial. Keduanya mencari rahasia yang dipersilahkan. Perkembangan zaman, dominasi alam kedua menjadikan alam pertama hidup seperti nyata, dengan pikiran yang pada dasarnya dipengaruhi oleh makhluk alam kedua. Makhluk alam pertama tidak tinggal diam, ada yang menyadari. Dengan bersandar pada Sang Kuasa, mereka mencoba membuktikan keberadaan makhluk alam kedua. Sungguh, kesempurnaan makhluk kedua alam bukan terletak dari sejauh mana mereka bisa saling mempengaruhi, tetapi sejauh mana mereka dekat dengan Sang Ilahi, yang akan menjadikan mereka berpengaruh tidak hanya satu alam, tapi semua alam, bukan hanya satu atau dua makhluk, tetapi semua makhluk. Sungguh, keindahan tiada tara dari seorang hamba yang dekat dengan Kholiknya, yang diridhoi Kholiknya. Eksistensi makhluk hanya ada ketika mereka ada. Setelah tidak ada, hanya ampunan dari Sang Kholik yang bermakna. Dan tentunya tindakan ketika ada akan terlihat nyata ketika hidup di hidup setelah hidup. Misteri yang paling misteri bagi manusia adalah kehidupan itu sendiri. Maka pencarian makna dalam kehidupan adalah keharusan mutlak bagi manusia yang merasa manusia. 2015 ya. Jadi saya mencoba membahas tentang eksistensi makhluk. Dua makhluk yang materi dan imaterial. Jadi di sini ada saling mempengaruhi antar kedua makhluk. Saya bingung menjelaskannya ya, karena emang udah lama, tapi saya mencoba mengkonstruksi pikiran saya yang lama itu ya. Oke, mungkin sekarang mulai terbuka ya, karena sering adanya istilah kesurupan, sering adanya istilah apa ya, mempengaruhi secara tidak langsung, apalagi dengan istilah yang kontroversial atau yang disebut dengan Freemason atau apa ya namanya ya, satanis dan yang lainnya. Tanpa kita sadari, kita itu dipengaruhi oleh makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain di sini adalah pengaruh dari setan ataupun jin. Yang bersalah siapa? Kita sendiri. Kenapa? Karena petunjuk dalam kehidupan telah nyata bahwa setan itu musuh yang nyata. Dan kehati-hatian kita terhadap itu adalah sesuatu yang paling tinggi. Kita merasa dipengaruhi oleh mereka dan mereka
berpengaruh terhadap kita. Ketakutan akan menjadikan mereka lebih kuat. Padahal tugasnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya sama, beribadah kepada Allah. Tetapi saling mempengaruhi eksistensinya, ya. Dan orang-orang atau manusia yang sadar akan itu, mereka membuktikan keberadaan makhluk kedua itu. Mereka mencoba mempengaruhi juga makhluk kedua itu. Saya tidak paham apakah istilah dengan makhluk kedua itu tepat atau tidak, tetapi yang pasti yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah adalah dua makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dominasi, saling mendominasi. Di sini juga dikatakan ada eksistensi kedua makhluk itu ada ketika mereka ada, dan musnah ketika mereka tidak ada atau meninggal. Dalam artian bahwa ada batasan yang tidak bisa ditembus oleh kedua makhluk itu. Batasan apa itu? Batasan makhluk atau apa? Hasil karya. Kita kan hasil karya, makhluk itu ciptaan, dan batasannya adalah yang dibatasi oleh sang Khalik, yaitu ruang dan waktu. Kita tidak bisa menembus ruang. Meskipun Allah persilahkan, silakan kalian jelajahi langit dan bumi, kalian tidak akan pernah bisa menjelajahinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Persilahkan itu, kedua makhluk dipersilahkan untuk itu. Tetapi batasan ruang itu tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena ada batasan lain, yaitu waktu. Sampai kapan kita diberi batas usia dan diberi batas kekuatan, ya? Wah, kayaknya bakalan panjang kalau dibahas terus, ya. Tetapi intinya kita mempercayai keberadaan makhluk itu karena benar-benar diberikan keterangan oleh Tuhan pencipta kita bahwa ada dua makhluk yang diridhoi untuk hidup dan diridhoi atau yang ditugaskan untuk ibadah. Makhluk yang diridhoi untuk hidup banyak, tetapi untuk ditugasi untuk ibadah ya cuma dua itu. Kita saling mempengaruhi, ya mungkin mereka juga terpengaruhi oleh kita dengan tingkah dan sikap kita. Mereka juga banyak yang mempelajari kita, mengikuti kita, meneliti kita, ya mungkin juga ada. Sehingga mereka bisa mempengaruhi yang lainnya. Oke. Mungkin agak sedikit terburu-buru pembahasan ini, tetapi seandainya masih kurang, coba bisa ditanyakan lagi maksudnya apa di komentar. Terus juga nanti link dari blog saya itu akan ada di deskripsi dan bisa dibaca kembali, dan mudah-mudahan mengerti maksudnya. Dunia ini misterius, dan yang paling misterius adalah diri kita. Maka carilah makna terhadap apa sih kenapa sih kita berada, dan untuk apa kita berada, sebagaimana kita nanti setelah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.